Apa yang kamu rasakan jika dipaksa berhenti dari karir yang kamu sukai? Di sini Copycat dan ini adalah alur cerita film Cars 3. Gimana kedengarannya jika seseorang yang baru kamu kenal bertindak sok tahu dan memutuskan apa yang terbaik bagimu? Cerita diawali dengan kemunculan sebuah mobil misterius yang mampu menyalip Lightning McQueen di detik-detik terakhir menjelang finish. Rekan sekaligus saingan McQueen yang bernama Bobby mengatakan jika itu adalah Jackson Strom, si pembalap pemula di ajang Piston Cup. McQueen yang kagum dengan kecepatan Strom mencoba untuk menyapanya. Namun sayang, si pemula ini begitu angkuh dan tak menghormati seniornya. Dalam sebuah acara talk show yang dipadu oleh Chick Hicks, narasumber mengatakan jika Storm adalah mobil generasi baru dengan berbagai fitur dan sarana pelatihan yang hebat. Keunggulan tersebut membuat kebanyakan tim mengganti pembalapnya dengan mobil generasi baru. Kualitas mereka sangat terbukti. Kini McQueen tak pernah sekalipun lagi menginjakkan bannya di podium juara. Kemerosotan prestasi McQueen ini disambut baik oleh Chick Hicks. Strom pun tak ketinggalan menyindirnya. Derita McQueen makin bertambah saat rival sekaligus sahabatnya, Carl, memutuskan untuk pensiun. McQueen ingin membuktikan dirinya belumlah habis. Ketika balapan dimulai, dia mengambil inisiatif untuk segera memimpin. Hanya saja, seberapa cepat pun dia melaju, dia dapat disusul kembali dengan mudah oleh Strom dan para mobil generasi baru lainnya. Bahkan, karena terlalu memaksakan diri, ban McQueen akhirnya rusak dan menyebabkannya mengalami kecelakaan yang parah. Sejak kecelakaan ini, McQueen belum pernah lagi tampil di Piston Cup. Dia mengurung dirinya sendiri di rumah Doc Hudson. Dia tak ingin karirnya berakhir begitu saja seperti mentornya. Sally yang berkunjung mengatakan bila karir McQueen takkan berakhir seperti Doc Hudson. Setelah mengobrol dengan Sally, McQueen akhirnya mau tuh keluar dari rumah dan berbicara dengan Dusty dan Rusty yang merupakan sponsornya. Dua bersaudara ini kemudian mengajaknya untuk datang ke pusat pelatihan Rusty yang baru. McQueen tiba di pusat pelatihan Rusty yang baru. Hanya saja dia kaget saat mendengar Rusty dan Dusty telah menjual Rusty pada seorang pengusaha bernama Sterling. Rusty selama mereka jual agar McQueen mendapatkan fasilitas berlatih yang modern. Meski sedih berpisah dengan Rusty dan Dusty, McQueen menyiapkan dirinya membalap bersama Rusty yang baru di bawah pimpinan Sterling. McQueen kagum dengan fasilitas Rusty yang baru, terutama mesin simulator balap yang dipergunakan para mobil generasi baru untuk berlatih. McQueen melihat ada yang menggunakan simulator ini dengan kecepatan yang mengagumkan. McQueen sempat mengira dia merupakan salah satu pembalap binaan di sini. Namun, Sterling mengatakan jika dia adalah trainer terbaik di Rusty, yang mana ditugaskannya untuk mendampingi McQueen selama berlatih di sini. Hanya saja, setelah mulai latihan, Cruz memperlakukan McQueen seperti mobil tua yang sangat usang. Perlakuan ini membuat McQueen tak menuruti instruksi dari Cruz. Dia pun menyelinap dan langsung mencoba mesin simulasi yang mana akhirnya tak berakhir baik karena McQueen tak bisa mengikuti simulasinya dan malah terbang menobros layar simulasi. Kejadian ini membuat mereka berdua dipanggil oleh Sterling. Mengaku sebagai teman, Sterling bilang jika kinerja dan kecepatan McQueen sudah tak seperti dulu lagi. Dia ingin McQueen pensiun dan fokus pada bisnis. McQueen menolak pandangan Sterling ini. Dia ingin terus berkompetisi dan berlatih di situasi jalanan yang real, bukan dengan simulasi. Sterling akhirnya mengizinkan McQueen untuk mengikuti satu perlombaan lagi dengan syarat. Cruz diwajibkan ikut bersamanya, dan kalau nanti kalah, maka McQueen harus pensiun. Cruz menyusul McQueen dengan membawa peralatan treadmill untuk McQueen. McQueen kemudian bilang jika dia akan berlatih dengan jalanan yang asli.
Cruz menuruti keinginan McQueen sekaligus menyadari jika dirinya tak bisa melaju sebaik McQueen di situasi yang real. McQueen jadi sibuk mengajari Cruz. Sayangnya setelah Cruz bisa mengikutinya, analisa kecepatan McQueen masih ada di bawah Strom. McQueen tak puas dan merasa perlu pergi ke Thunder Hollow, di mana di sana ada balapan yang sesungguhnya. Agar tak dikenali, dia melapisi badannya dengan lumpur. Hanya saja, saat perlombaan dimulai, McQueen menyadari jika Thunder Hollow terlalu liar untuk dirinya dan Cruz. McQueen mengajak Cruz untuk diam-diam pergi dari arena. Hanya saja, panitia menutupkan pintunya. Balapan dimulai dengan kemunculan juara bertahan yang bernama Fritter. Dia sangat senang karena ada 2 peserta baru untuk dihantamnya. Cruz tak bisa mengendalikan lajunya dan malah terjebak di lumpur. Dari jauh, McQueen melihat Fritter telah mengeluarkan gerigi tajam untuk digoreskan ke Cruz. Secepatnya dia mendorong Cruz keluar dari lintasan Fritter dan menyebabkan bus barbar ini slip. Fritter marah, McQueen mengganggu aksinya. Celakanya, gerigi Fritter membuat McQueen kesulitan untuk keluar dari lumpur. Fritter bangun dan langsung mengincar McQueen. Beruntung gerigi tersebut terlepas di waktu yang tepat. Karena peserta lain telah berhenti bergerak, Cruz jadi keluar sebagai pemenang balapan. Hanya saja McQueen marah-marah karena waktu berlatihnya jadi habis untuk mengurusi Cruz yang notabene adalah pelatihnya. Cruz minta diturunkan ke Max. Dia tak ingin merepotkan McQueen lagi dan mengatakan bahwa sedari kecil dia ingin jadi pembalap seperti McQueen dan bukannya jadi pelatih seperti sekarang. McQueen tak bisa menahan Cruz pergi. Di samping itu, dia bingung belum menghasilkan apapun dalam latihannya. Untuk mengalihkan pikirannya, dia coba untuk menelpon Mater. Luar biasanya, meski tak sengaja, Mater memberikan ide pada McQueen untuk mencari mentor Doc Hudson yang bernama Smokey. Pagi harinya, Max dan McQueen menyusul Cruz untuk ikut mencari Smokey. Dia sempat menolak, namun berkat komunikasi yang tulus dari McQueen, akhirnya dia ikut bersama mereka. Sesampainya di daerah Thomasville, McQueen dan Cruz pergi ke arena balapan yang menjadi saksi bisu dari kehebatan Doc Hudson. Namun, saat mereka mencoba sirkuit legendaris itu, Smokey muncul di hadapan mereka. Smokey kemudian mengajak McQueen dan Cruz untuk bertemu dengan beberapa teman lama Doc Hudson sambil menceritakan beberapa aksi terbaik Doc di masa jayanya. McQueen mengatakan kalau dia sangat ingin membahagiakan Doc. Melihat raut sedih McQueen, Smokey mengajaknya untuk melihat sesuatu yang belum pernah dia tahu. Rupanya, setelah bertemu dengan McQueen, Doc sering mengirimkan surat pada Smokey yang menceritakan semua hal tentang McQueen. Dari surat-surat itulah Smokey tahu jika momen paling membahagiakan Doc Hudson adalah ketika dirinya menjadi tutor McQueen. Melihat semua hal itu, motivasi McQueen kembali meninggi. Hanya saja, Smokey mengatakan kalau McQueen harus menerima jika dirinya kini tak bisa secepat Strom, namun bisa lebih pintar darinya. Guido memotong knalpot Cruz demi menghadirkan bayangan Jackson Strom dalam latihan McQueen. Smokey mengarahkan latihan McQueen pada kecepatan, menghindari rintangan, dan mempelajari beberapa rekaman pertandingan Doc Hudson. Smokey menyarankan teknik drafting atau berada sejajar di belakang lawan untuk mengurangi gesekan udara dan mengincar peluang. Cruz nampak antusias dan fokus melihat video pertandingan Doc yang jadi sumber referensi penggunaan teknik ini. McQueen mengalami kemajuan di bawah instruksi Smokey. Hal yang sama juga dialami oleh Cruz yang selalu menemani McQueen berlatih. Terbukti saat melatih insting mengemudi dengan jarak pandang terbatas, Cruz tetap mampu mengikuti pelatihan hingga akhir. Hasil latihan McQueen juga terlihat saat dirinya tetap bisa menyalip Cruz yang memulai start lebih depan. Meski demikian, tanpa diduga Cruz dapat menyalipnya kembali. McQueen merasa ada sesuatu yang salah, namun dia belum bisa memikirkannya lebih dalam karena harus segera berangkat ke Piston Cup. Di sana, meski memulai lomba dari posisi paling buncit,
McQueen tetap berbesar hati karena masih ada yang mendukung dan tak melupakannya. McQueen ingin membuat Doc Hudson bahagia. Begitu lomba dimulai, satu persatu mobil generasi baru berhasil disalipnya. Tapi, fokusnya terganggu saat mendengar Sterling dengan ketusnya meminta Cruz meninggalkan pit stop, sekaligus meninggalkan aksesoris mobil balap yang dia kenakan. "Kamu pelatih, bukan pembalap," ujar Sterling. Ucapan Sterling ini membawa kembali beberapa momen kebersamaan McQueen bersama Cruz. Disinilah dia menyadari apa yang rasanya salah dalam sebulan terakhir ini. McQueen langsung meminta Smokey untuk memanggil kembali Cruz ke pit stop. Dia kemudian meminta Luigi, Guido, dan Ramones untuk bersiap-siap. Saat McQueen ke pit stop, Guido cukup kaget diminta memasangkan ban pada Cruz. Rupanya, McQueen merasa terganggu dengan profesi Cruz yang keliru. Bakat Cruz adalah pembalap, bukan pelatih. Sterling menghalangi rencana ini dan mengatakan hal ini adalah ilegal. Namun Smokey bilang jika ini bisa dilakukan asal nomor yang digunakan peserta tidak diganti. Cruz tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang McQueen berikan. McQueen kemudian menggantikan Smokey untuk membimbing Cruz dari pit stop. Perlahan-lahan, Cruz berhasil menyusul satu persatu lawannya. Hingga kemudian dia berhasil masuk ke posisi 5 besar. Dalam keadaan ini, McQueen melihat Strom menunggu Cruz mendekatinya. Dan dia bisa menebak maksud buruk dari mobil yang berwarna hitam ini. Benar saja, konsentrasi Cruz menurun dan kehilangan kecepatan. McQueen langsung menyadarkan Cruz jika siasat tersebut Strom gunakan karena dia merasa terancam oleh kehadiran Cruz. Cruz kembali percaya diri dan tanpa diduga menggunakan teknik drafting Doc Hudson untuk mengganggu Strom. Teknik ini berhasil dan hampir membuat Cruz menyusul Strom. Tapi liciknya, dia menahan Cruz dengan menekannya ke sisi jalan. Untunglah dia terinspirasi kembali oleh aksi Doc Hudson yang pernah alami kejadian yang serupa. Cruz menyentuh garis finish lebih dulu dibandingkan Strom. Semua yang melihat begitu terpesona dengan kemenangannya. Bahkan Sterling yang meremehkannya kini malah berbalik inginkan Cruz terus membalap untuknya. Tapi Cruz menolak dan bertepatan dengan munculnya Tex yang menawarinya masuk ke Dinoco. Sterling juga tak bisa memaksa McQueen untuk pensiun karena aturan Piston Cup menyatakan kemenangan Cruz adalah kemenangan McQueen juga. Itulah alur cerita film Cars 3. Film ini ditutup dengan Cruz yang telah menjadi pembalap Dinoco dan McQueen yang sedang mencoba tampilan baru. Sterling tak bisa lagi mengganggu mereka karena kini Rusty telah dibeli oleh Tex.